ya'dilna, itu sebanding fi sholati sahar, dengan sholat pada waktu sahur, yaitu maksudnya pada waktu sebelum subuh. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dan hadisnya mursal, tapi dikatakan hasan derajatnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan fadilahnya sholat 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat ini boleh kita lakukan dengan salah satu dari 3 cara. 2 rakaat salam boleh, dan ini pilihan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Boleh juga langsung 4 rakaat tanpa ada salam di tengahnya, tidak ada tahiyat di tengahnya. Dan nanti akan kita baca hadisnya setelah ini. Kemudian cara yang ketiga, 4 rakaat dengan cara dipisah dengan tasyahud awal. Maka ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ini tiga-tiganya boleh, tiga-tiganya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun 4 rakaat sebelum zuhur, maka berdasarkan hadis yang akan datang, lebih afdalnya langsung 4 rakaat. Fadilahnya apa? Fadilahnya sebanding dengan sholat pada waktu sahur, yaitu di akhir malam. Sholat akhir malam itu kata Nabi adalah sholat yang disaksikan, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Maka fadilahnya besar. Rasulullah SAW bersabda, fa inna salata akhiril lail, sesungguhnya salat di akhir malam, masyhudatun, itu disaksikan yaitu oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itulah yang lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka salat sebelum zuhur 4 rakaat itu sebanding dengan salat di mana waktu tersebut waktu disaksikan oleh para malaikat. Salat akhir malam. Karena itu sebisa mungkin kita sholat sebelum zuhur itu 4 rakaat. Yang sudah biasa 4 rakaat silahkan lanjutkan sampai akhir hayat. Yang belum nanti dicoba. 4 rakaat sebelum zuhur. Insya Allah semua kita bisa sholat 4 rakaat sebelum zuhur, asalkan begitu mendengar adzan kita langsung persiapan. Adzan berkumandang, nah, semua kerjaan ditinggalkan. Wudhu, sholat. Pasti dapat 4. Tapi kalau tidak segera wudhu, ya tidak mungkin dapat 4. Ya. Paling-paling 2 rakaat, belum selesai malah sudah qomat. 723. Arba'un, ada 4 fi ummati, pada umatku, min amril jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, yaitu perkara yang haram. La yatrukuhunna, yang mereka tidak akan meninggalkan perkara tadi. Yang pertama, al-fakhru, membanggakan diri, fil ahsab, dalam masalah hasab. Hasab itu maksudnya kemuliaan nasab, kemuliaan nenek moyangnya, itu disebut hasab. Yang kedua, at-ta'nu, mencela, fil ansab, pada nasab, nasabnya orang lain dicela. Yang ketiga, wal istisqa, minta hujan, bin nujum, kepada bintang-bintang. Artinya menganggap bahwa bintang itu punya pengaruh menurunkan hujan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah an-niyahah, meratapi kematian orang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasannya 4 perkara ini hukumnya adalah haram. Jangan dilakukan. Karena 4 perkara ini termasuk masalah jahiliyah. Yang disebut jahiliyah itu adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu disebut jahiliyah. Jadi 4 perkara ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi. Setelah Nabi menjadi Nabi, 4 perkara ini diharamkan oleh beliau. Tapi masih ada saja yang melakukannya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan di sini, la yatrukuhun, umatku tidak akan meninggalkan 4 perkara ini. Meskipun mereka sudah tahu bahwa ini hukumnya haram, tapi masih ada saja umat Islam yang melakukan. Dan ternyata terbukti sampai hari ini masih ada saja orang yang melakukan salah satu dari 4 ini. Ini berarti mukjizat Rasulullah SAW. Terutama masalah niyahah ini, meratapi kematian orang. Banyak orang bahkan sudah haji, tapi begitu bapaknya mati atau ibunya mati, nangis meratap-ratap, menjerit-jerit, itu haram dalam Islam. Kalau mau nangis silahkan nangis, tapi nangisnya dengan mata, bukan dengan mulut. Jadi ada orang mati, kita boleh bereaksi dengan mata kita, melelehkan air mata, silahkan. Kalau dengan mulut, nah ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Mulut jangan bicara apa-apa ketika mengalami kematian orang. Ngomongnya yang baik-baik saja.
doa yang baik-baik, silahkan. Kalau ada orang nangis sampai ada suara tangisan, silahkan, nggak ada masalah. Itu normal. Orang nangis bersuara itu normal. Yang tidak boleh adalah nangis disertai dengan teriakan-teriakan atau menjerit-jerit dan sebagainya. Jadi mulutnya berkata-kata yang tidak sewajarnya. Itu yang disebut sebagai niyahat. Kalau hanya sekedar suara nangis normal, nggak ada masalah. 724. Arba'un, ada 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur. Laisa fihinna, tidak ada di tengah-tengahnya taslimun, salam. Tuftahu lahunna, dibuka untuk mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, disunnahkannya salat 4 rakaat sebelum zuhur tanpa salam di tengahnya. Maksudnya 4 rakaat langsung, tidak pakai tasyahud awal. Karena kalau pakai tasyahud awal, berarti ada salam di tengahnya. Karena tasyahud kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu tidak usah pakai tasyahud. Tapi seandainya pakai tasyahud awal gimana? Ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh sholat 4 rakaat, baik itu sebelum zuhur maupun sebelum asar maupun pada waktu tarweh. Boleh 2 salam 2 salam, boleh juga 4 langsung, boleh juga dengan 2 tasyahud. Tapi yang lebih utama untuk sholat zuhur ini, seperti dalam hadis ini, laisa fihinna taslim, langsung 4 rakaat. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal-amal tertentu. Yang dimaksud pintu langit dibuka itu maksudnya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini naik kepada Allah. Demikian juga ucapan kita yang baik naik kepada Allah. Saya membaca hadis, ini kan ucapan baik. Menjelaskan hadis, ini ucapan yang baik. Ini naik kepada Allah. Kalau saya ikhlas, maka ini naik diterima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, oleh Allah dimentahkan, rata terima. Nah, kenapa? Enggak ikhlas. Demikian juga kita berdoa, kita berzikir, kita membaca Quran, semua ucapan kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas diterima oleh Allah, kalau tidak dibuat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ini sering saya sampaikan dalilnya. Kita buka lagi dalam Quran. Allah mengatakan apa? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Surat Fatir ayat 10. Ini ayat yang perlu kita hafalkan. Hanya kepada Allah naiklah perkataan yang baik. Wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal yang soleh itu mengangkatnya. Nah, maka supaya semua ucapan kita ini diterima oleh Allah, adalah kita ngomong yang baik-baik dan diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 725. Arba'un, ada 4, maksudnya 4 cacat. La yujzina, yang tidak sah fil adhahi, dalam kurban Idul Adha. Yang pertama, al-aura, buta sebelah mata. Al-bayyinu, yang jelas, awaruha, butanya. Wal maridah, dan yang sakit. Al-bayyinu, yang jelas, maraduha, sakitnya. Wal arja'u, dan yang pincang. Al-bayyinu, yang jelas, dhal'uha, pincangnya. Wal ajfa'u, dan yang kurus. Allati, yang la tungqi, tidak bersumsum. Hadis ini riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Menunjukkan bahwa dalam masalah korban Idul Adha ada syarat-syarat yang harus disempurnakan. Ringkasnya ada 2 syarat. Syarat yang harus ada dan syarat yang harus tidak ada. Nah, di sini hanya membicarakan 1 syarat saja. Syarat yang harus tidak ada. Harus tidak ada 4 atau salah satu dari 4 cacat ini. Kalau ada salah satu dari 4 cacat ini, maka tidak sah. Adapun cacat-cacat yang lain di bawah 4 cacat ini, maka semuanya masih sah meskipun makruh. Misalnya, ada hewan yang tidak punya tanduk. Ini berarti cacat. Apakah sah seperti ini? Sah, tapi makruh. Ada hewan yang cacat telinganya. Seringkali kan telinga cacat. Gara-gara mungkin tertabrak atau bertengkar dengan temannya, akhirnya cacat telinganya. Bahkan ada yang terpotong seluruh telinganya. Nah, masalah seperti itu memang dipersepsikan oleh para ulama, tapi berdasarkan hadis ini termasuk cacat yang masih dimaafkan. Jadi kalau ada hewan tidak punya telinga, cacat itu masih sah untuk berkorban? Masih. Karena tidak termasuk arba'un 4 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun saya jujur itu masalah khilafiyah. Adapun syarat yang harus ada,
Hewan korban itu syaratnya harus musinnah. Musinnah itu yang sudah poel, yang gigi depannya ini sudah tanggal, kemudian sudah berganti dengan gigi yang baru, ditandai bahwa gigi depannya ini lebih panjang daripada gigi-gigi yang sebelahnya. Nah, itu syarat yang harus ada pada korban. Maka kalau kambing ya berarti rata-rata sudah usia 1 tahun, kalau sapi sudah usia 2 tahun, kalau unta sudah usia 5 tahun. 726. Arbaun ada 4 minas sa'adah termasuk kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga al-jarus salih, tetangga yang baik. Yang keempat al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman itu yang bisa dipakai dengan enak, ya bisa cepat, tidak mogok dan sebagainya. Wa arbaun dan 4 minas syaqa, dari kesialan. Al-mar'atu su, istri yang jelek. Wal jaru su, tetangga yang jelek. Al-markabu su, kendaraan yang jelek. Macetan, mogokan, dan sebagainya. Wal maskanu dhayiq, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis riwayat Hakim sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ringkasnya, ternyata kebahagiaan itu sudah di depan kita. Kita punya istri yang solehah, itu udah bahagia. Meskipun running duit, nggak ada masalah. Sudah punya bahagia. Karena betapa seberapapun banyaknya duit seseorang, kalau istrinya tidak solehah, duitnya tidak akan menenteramkan hati dia. Tapi duitnya tidak ada, istrinya solehah, hatinya tentram. Tidak akan dia digerutui oleh istrinya gara-gara nggak ada duit, ya, sehingga dia masih nyaman saja di rumah. Adapun al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, ini bukan berarti rumah kita harus besar sehingga luas rasanya, tidak begitu. Luas itu menurut para ulama adalah dalam perasaan kita. Kalau rumah kita meskipun kecil tapi kita nyaman di dalamnya, itu berarti rumah yang luas. Betapa banyak orang yang rumahnya besar-besar seperti istana, tapi di rumah nggak kerasan dia. Sehingga dia mencari ketenangan, lari ke diskotik dan sebagainya, katanya cari ketenangan. Nah, itu berarti tidak punya maskanul wasi'. Nah, orang-orang beriman insya Allah berapapun rumahnya, mau besar mau kecil, dia merasa senang di dalam rumahnya, tinggal di dalam rumahnya, maka terasa wasi', terasa luas. Nah, supaya rumah kita terasa luas bagaimana? Lakukanlah amal-amal soleh di dalamnya. Baca Quran di rumah, sholat sunnah di rumah, berdoa setelah sholat sunnah, ya, setelah tahajud. Nah, ini semuanya amal soleh dilakukan di rumah, insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis, jenis, nafis, jenis, ya. 727. Arbaun ada 4 min amalil ahya, dari amalan orang-orang hidup, tajri yang masih mengalir, lil amwat untuk orang-orang yang mati. 1. Rajulun, seseorang, taraka yang meninggalkan, akiban keturunan, solihan yang soleh, yada'u lahu, mendoakan untuknya, yang farhu, bermanfaat kepada dia, doa'uhum, doa mereka. Yang kedua, warajulun, seseorang, tasaddaqa bisadaqah jariyah, bersedekah dengan sedekah jariyah, wakaf, mim ba'dihi, setelahnya, lahu ajruha, dia mendapatkan pahalanya, ma jarat, selama sedekah tadi masih mengalir, masih dipakai, ba'dahu, setelahnya. Warajulun, dan seseorang, allama, mengajarkan, ilman, satu ilmu, yaitu ilmu agama, fa'umila bihi min ba'di, maka diamalkan dengannya sepeninggalnya, lahu mithlu ajri man amila bih, dia mendapatkan semisal pahala siapapun yang mengamalkannya, min ghairi, tanpa, yang puso, mengurangi, min ajri, pahala, may ya'malu bihi, orang yang mengamalkan dengannya, syai'un, sedikit pun. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Ini hadis sudah lewat bersama kita tadi. Tadi sudah disebutkan arbaun juga, ya. Hadis nomor berapa tadi, Pak? 717. Iya. Hanya bedanya tadi disebutkan ada murabit, sementara pada hadis yang kita baca ini murabit tidak ada. Tapi sama-sama disebutkan 4. Meninggalkan anak ini sudah, sedekah jariah sudah,
mengajarkan ilmu sudah. Nah, ini berarti cuma 3. Maka saya nggak paham di sini. Kenapa disebutkan oleh Nabi Arba'on 4, tapi setelah kita cari penomorannya cuma ada 3. Ya. 1, 2, 3. Nah, maka ini tolong dicatat nih. Dicatat bahwa hadis 727 ini meskipun lafalnya 4, tapi ternyata isinya apa? 3. Ini saya cari dalam semua kitab itu semua isinya begini. Ini kan riwayat Tabarani kan? Nah, dalam semua kitab yang menyebutkan hadis ini, saya khawatir mungkin salah tulis Syekh Albani ketika menulis hadis ini. Tapi ternyata semua sumber menyebutkan ya cuma 3 ini saja. Makanya saya nggak paham. Ini kenapa disebutkan 4 tapi ternyata isi hanya 3. Kalau yang salah Nabi tampaknya bukan. Yang salah biasanya adalah perawi hadisnya. Atau mungkin sebenarnya di sini 4 tapi kita nggak paham. Kenapa Nabi sebutkan 3 padahal sebenarnya yang beliau maksud adalah 4 dari yang 3 beliau sebutkan ini. Wallahu a'lam. Dan di dalam syarahnya tidak disebutkan apapun oleh penulisnya sehingga saya tidak paham. Kita tambah lagi 728. Arbaun ada 4. Man barang siapa yang kunna adalah 4 itu fihi padanya, karena adalah dia munafiqun khalison, seorang munafik yang tulen. Wa man kanat fihi dan barang siapa yang ada padanya khoslatun minhunna, salah satu dari 4 tadi, kanat fihi ada padanya khoslatun minan nifaq, satu bagian dari kemunafikan, hatta yada'aha sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina, kalau diamanahi, khana, khianat. Yang kedua, idza haddatsa, kalau bicara, kadzaba, dusta. Yang ketiga, idza ahada, kalau mengadakan perjanjian, ghadara, dia apa? Mengkhianati janji tadi. Yang keempat, wa idza khasama, kalau dia bertengkar, fajara, dia menyimpang. Fajar itu menyimpang dari kebenaran. Itu namanya fajar. Maka saya tidak begitu suka kalau ada orang disebut fajar. Namanya siapa? Fajar. Lebih bagus apa? Fajr. Ya itu karena bahasa Jawa mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau itu yang ngomong orang Arab itu nggak pas. Kalau orang Jawa ya wajar karena lidahnya ngomong fajr itu susah. Tapi bagi kita yang sudah paham bahwa ternyata fajaro dengan fajr itu berbeda, maka paling bagusnya kita ganti. Teman kita ada yang namanya Fajar, panggil saja Pak Fajr. Karena Fajar dengan Fajr maknanya berbeda. Fajri nggak ada masalah. Yang penting jangan dibalik Farji. Fajri nggak apa-apa. Termasuk adik saya sendiri, adik ipar saya, itu namanya Fajar. Nah, ketika saya menikahi istri saya itu, adik saya panggil Fajar. Nah, tampaknya sekarang sudah berubah semuanya manggilnya bukan Fajar lagi, Fajar. Karena memang Fajar itu maknanya tidak bagus. Fajar itu menyimpang. Pernah adik saya ini ketika masuk pesantren tahfidz Al-Quran di Bogor, itu syekhnya orang Arab. Dia tanya, namamu siapa? Muhammad Fajar. Nah, maka syekhnya kaget, lah Muhammad Fajr. Karena Fajaro artinya apa? Menyimpang. Tapi intinya gini, kalau kita menyebut nama Fajar untuk bahasa Indonesia nggak masalah. Tapi kalau nama Fajar untuk bahasa Arab, nah itu yang bermasalah. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan 4 perkara ini termasuk perkara yang haram, bahkan termasuk dosa besar. Karena disebut oleh Nabi sebagai nifaq. Berarti apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Maka 4 perkara ini jangan dilakukan. 1, khianat. 2, dusta. 3, ghadar. Yang keempat, fajar. Ini semuanya termasuk kemunafikan. Kemudian yang dimaksud kemunafikan di sini adalah nifaqun amali, kemunafikan yang bersifat amal, bukan keyakinan. Adapun yang diancam masuk ke dalam neraka kekal, tidak akan keluar dari neraka, itu adalah munafik hati, hatinya yang munafik. Kalau ini hanya munafik amal. Sehingga kalau ada seorang muslim dia khianat, ini dia bukan yang kekal di neraka. Ada seorang muslim dia bohong, ini bukan termasuk yang kekal di neraka. Bahkan mohon maaf, ini saya ya kurang percaya tapi kok hadisnya sahih. Kurang percaya tapi apa? Hadisnya sahih.
bahwa sebagian istri Nabi SAW yang sangat kita muliakan pernah menipu. Tapi mungkin ini dimaafkan oleh Allah karena kecemburuan. Jadi ceritanya begini. Ada seorang perempuan Jauniyah. Dia menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini terkenal sangat cantik jelita. Maka sebagian istri Nabi khawatir kalau Nabi sangat cinta kepada wanita ini sehingga mengalahkan kepada istri-istri yang lain. Akhirnya sebagian mereka membisikkan kepada wanita ini, Rasulullah itu nanti kalau masuk ke rumah malam pertama, Rasulullah paling senang kalau istrinya mengatakan a'udzu billahi minka. Maka akhirnya ketika Nabi masuk rumahnya, kemudian wanita ini mengatakan a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah langsung mengatakan, loh, kamu sudah minta perlindungan kepada Allah, ya sudah, silahkan pulang ke rumah. Akhirnya langsung diceraikan oleh Nabi SAW. Maka wanita ini menyesal, kenapa mau ditipu oleh siapa? Istri-istri Nabi SAW. Ini saya setengah percaya, setengah tidak. Percaya wong hadisnya sahih. Tidak percaya, masa istri Nabi begitu? Padahal istri Nabi adalah orang-orang apa? Pilihan yang mereka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tapi anggaplah itu terjadi betul, Anggaplah riwayatnya sahih, tidak ada sama sekali yang mendhaifkan. Maka itu mungkin masih masuk akal karena yang namanya manusia selain para nabi itu tidak maksum dari perbuatan dosa. Yang jelas mereka kalau betul-betul sudah pernah menipu seperti itu ada jaminan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kalau kita menipu belum ada jaminan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menipu sama sekali. 729 arba'una khoslah, ada 40 perkara a'lahuna yang paling tinggi darinya adalah minhatu meminjamkan al-anzi, kambing. La ya'malu, tidaklah mengamalkan abdun seorang hamba bi khoslatin dengan satu bagian minha dari 40 perkara tadi. Raja'a mengharapkan thawabiha pahalanya, wa tasdiqa dan membenarkan mau'udhiha janjinya, yaitu janji dari Allah mendapatkan pahala, illa kecuali adkhalahu Allah pasti memasukkan dia ta'ala biha dengan sebab amal tadi al jannah, ke dalam jannah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan fadilah minhatul anzi, meminjamkan kambing kepada orang miskin. Tidak orang kaya punya kambing, punya tetangga miskin tidak punya kambing, maka kambingnya dipinjamkan. Ini kamu saya pinjami kambing. Silahkan diperah susunya, silahkan diambil bulunya, karena susu itu kalau diperah nanti akan muncul lagi. Bulu juga begitu, kalau dipotong akan apa? Muncul lagi. Ini kalau kambingnya sudah tidak berfungsi, bulunya sudah tidak tumbuh, demikian juga susunya sudah tidak mengeluarkan lagi karena sudah tua, nanti kambingnya akan dikembalikan kepada pemiliknya, akan diganti kambing yang lain. Itu namanya minhatul anzi. Nah, ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa orang yang diberi kekayaan oleh Allah itu hendaklah memikirkan kepada orang lain yang tidak diberi kekayaan oleh Allah. Kita diberi kecukupan oleh Allah, hendaklah memperhatikan kepada orang yang tidak punya kecukupan. Dicari siapa kerabatnya yang punya hutang nggak bisa melunasi, nah, dibantu melunasi. Kalau bisa dilunaskan, artinya dia tidak utang kepada kita. Kalaupun tidak, ya utangnya pindah kepada kita, tapi membayarnya dengan longgar, itu sudah membantu juga. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Orang kaya jangan memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan kepada orang-orang yang lain juga. Nah, di sini 4 perkara. Ini oleh Nabi sengaja tidak disebutkan. 40 ya. 40 perkara. Tidak disebutkan apa saja. Supaya menurut para ulama, supaya kita tidak meremehkan apapun amal soleh meskipun itu kecil. Maka sengaja Nabi sebutkan 40 perkara. 40 perkara apa saja? Nah, nggak tahu kita. Supaya semua amal soleh jangan diremehkan. Karena bisa jadi amal soleh yang remeh, tapi gara-gara kita ikhlasnya sempurna, malah justru mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dulu ada seorang pelacur, gara-gara dia kasih minum kepada anjing, tapi ikhlasnya 100%. Nah, oleh Allah dimaafkan. Meskipun dia apa? Pelacur, tapi pelacur muslim. Kalau pelacur kafir ya tidak akan. Pelacur muslim dia. Apakah ada pelacur muslim? Ada.
Karena teman saya di Lamongan menceritakan tetangga dia pelacur tapi nutup lacurannya di bulan Ramadan. Kalau ditanya, lo kenapa nggak ngelacur mbak? Mau kataman Quran katanya. Jadi pelacur Ramadan kataman Quran. Maka kalau panjenengan satu bulan Ramadan belum katam, kalah sama pelacur, nemen sekali. Pelacur saja yang bisa pak katam. Baik, terakhir 730. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji kembalilah ila abawaika kepada kedua orang tuamu. Fasta'dzinhuma, maka mintalah izin kepada keduanya. Fa in adzina laka, kalau keduanya mengizinkan kepada engkau, fajahid, maka berjihadlah. Wa illa, dan jika tidak, fabirrahuma, maka birrul walidainlah kepada keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya birrul walidain lebih didahulukan daripada apa? Jihad fi sabilillah. Kedua, bahwasanya amalan yang fardu ain lebih didahulukan daripada amalan yang fardu kifayah. Jihad atau perang itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi birrul walidain hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang punya orang tua. Maka dia wajib birrul walidain kepada orang tuanya, fardu ain atas dia. Maka yang fardu ain didahulukan daripada yang fardu kifayah. Apa dalilnya bahwasanya jihad fardu kifayah? Dalilnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidak sepantasnya orang-orang beriman berangkat jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada sekelompok orang yang mereka bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Karena dengan sebab mempelajari ilmu agama, maka Islam ini akan tegak dari dua pondasinya. Pondasinya agama dua. Pertama adalah bisinan dengan senjata, yaitu jihad fisabilillah. Yang kedua adalah bil bayan dengan penjelasan, yaitu ilmu agama. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mempelajari ilmu agama seperti ini niatkan sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.